Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Sekarang hari ini kita mau mengadakan ibadah sekolah minggu seperti biasa ya adik-adik. Nah untuk itu yang pertama kita langsung aja nyanyi lagu judulnya adalah Surya Bersinar. Oke, siap. Sambil tepuk tangan boleh adik-adik. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami dari malam kami beristirahat hingga pagi hari ini kami dapat beraktivitas kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan agar ibadah hari Minggu pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Tolong berilah kami juga kesehatan selalu ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kegiatan-kegiatan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita langsung aja bernyanyi lagi. Dengan penuh semangat, kita membawakan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke? Yang nantinya akan dibawakan oleh Bu Pendeta Esti. Kita masuk firman Tuhan dengan membawakan lagu Yesus Sayang Padaku. anak-anakku yang terkasih juga di dalam Tuhan Yesus. Tadi
tadi sudah mendengarkan puji-pujian ya, sudah bernyanyi, bersukacita bersama dalam sekolah minggu di GKJ Pakem. Semoga tetap semangat ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Ayo disiapkan dulu Alkitabnya. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Nuh. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menyertai kami, anak-anak-Mu, anak-anak terang GKJ Pakem. Saat ini kami hendak mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan menolong dengan Roh Kudus yang menerangi hati, pikiran, dan membukakan hati kami untuk bisa mendengar, merasakan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab dulu. Dan mari kita dengar ada teman kita yang sudah menyiapkan diri untuk membaca Alkitab sebagai firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari didengar bersama-sama ya. Bacaan hari ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang liar di bumi bersama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada akan air bah lagi untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan untuk kamu dan serta makhluk yang hidup bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjianku antara aku dan bumi. Apabila kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal kepada Allah. Segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk hidup yang ada di bumi. Demikian firman-Nya. Nah,
Sekarang kita bersama akan merenungkan firman Tuhan tadi. Tadi ceritanya tentang apa? Masih ingat? Tentang apa? Ayo. Iya, benar. Nabi Nuh. Kalau dengar nama Nuh, kita lalu diingatkan tentang peristiwa air bah. Air bah itu airnya tidak hanya kecil, tidak hanya setumit, tapi airnya banyak dan mengerikan sekali. Jangkauannya luas. Nah, peristiwa yang terjadi ketika air bah, Tuhan sudah mengingatkan melalui Nuh. Jadi pada waktu itu Nuh membuat perahu. Jangan dibayangkan perahunya perahu kecil gitu ya, perahu sampan kecil, jangan dibayangkan begitu. Tapi ini perahunya gede banget. Nah, di dalam perahu itu kemudian di sana nanti akan menjadi tempat perteduhan bagi Nuh dan keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nuh pada waktu membuat perahu, banyak orang mencemooh dia. Hai Nuh, kamu itu loh, wong ya enggak ada mendung, enggak bakal hujan dan banjir. Kok kamu bikin perahu? Tapi Nuh tetap dengan setia, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan padanya. Dia juga sebenarnya sudah memberitahu banyak orang, tapi mereka tidak percaya. Dan Nuh tetap pada keyakinannya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan baginya. Benar, perahu Nuh yang besar itu telah jadi. Dan kemudian di situ masih ingat siapa yang masuk ke dalam perahu Nuh? Ada lagunya ya, nanti pasti dinyanyikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah, ada Nuh, istri, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, dan siapa lagi ayo? Iya, ternak peliharaannya. Mereka jadi satu. Mereka berkumpul ada di Bahtera Nuh. Berapa lama mereka ada di Bahtera Nuh? 40 hari. Lama nggak sih 40 hari? Kayak di lockdown. Tahu ya di lockdown ya? Kita disuruh tinggal di tempat, kita disuruh ada di satu tempat, tidak kemana-mana. Bisa merasakan kan, punya gambaran toh? Nggak boleh sekolah nih, nggak boleh pergi jauh-jauh dulu gitu. Dan lamanya kita sudah beberapa waktu ya. Jadi bisa membayangkan ya, nggak nyaman kan? Bosen kan? Kepinginnya bisa keluar dari situasi itu toh? Ya, pasti begitu. Itu juga terjadi pada Nuh. Nuh dan keluarganya pasti mengalami situasi itu. Tapi dia ingat apa yang menjadi firman Tuhan. Dan seperti tema kita, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika Tuhan berfirman, manusia mendengar dan melakukan apa yang Tuhan firmankan, terjadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup manusia. Seperti peristiwa Nuh. Ketika mereka setia dengan janji Tuhan, 40 hari lamanya, kemudian ada peristiwa alam yang sangat menakjubkan. Tahu busur? Kalau ada orang memanah ada busurnya gitu ya. Nah, busur itu kalau di dalam kitab Mazmur sebagai tanda kalau orang mengangkat busur berarti peperangan terjadi. Tapi kalau busurnya diturunkan berarti mengakhiri, menyudahi. Nah, busur ini menjadi tanda penyertaan cinta kasih Tuhan, tanda perjanjian penyelamatan Tuhan seperti pelangi. Dan itu nampak bahwa apa yang Tuhan janjikan pada Nuh dan keluarganya, Tuhan menyertai, Tuhan
Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, tidak akan membinasakan mereka, dan Tuhan memberikan pertolongan, yaitu keselamatan. Peristiwa tanda busur atau pelangi, tanda kasih dan penyertaan Tuhan diterima oleh Nuh karena kesetiaan, kesabaran, kesungguhan, dan Nuh yang yakin bahwa Tuhan menyertai hidup mereka, Nuh dan keluarganya. Apa yang diterima Nuh? Keselamatan. Benar. Selamatlah mereka terbebas dari kemusnahan, karena tadi mereka ada di bahtera. Mereka ada dalam naungan Tuhan melalui bahtera itu. Mereka ada di dalam tempat perteduhan bersama Tuhan. Maka apa lalu pelajarannya buat kita, anak-anakku, adik-adik yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, setia, sabar, tetap waspada, menjaga diri, menjaga orang lain sebagai bentuk cinta dan kasih kita pada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai, menyelamatkan kita. Kalau dikaitkan dengan peristiwa COVID-19, kalau kita mau selamat, satu hal yang harus dijaga. Apa itu? Taati peraturan, protokol kesehatannya dijalankan. Itu kan sama dengan Tuhan mengatakan, Nuh, masuklah di bahtera, buat bahtera, kau akan selamat. Maka kita pun bisa selamat dari situasi yang ada di sekitar kita ketika kita benar-benar menjaga dengan mengasihi diri kita, menjaga kesehatan, melindungi diri dan melindungi orang lain, dan pasti kita akan saling menolong, menyelamatkan kehidupan ini. Apa aja toh? Cuci tangan, pakai masker, lalu apa saja lagi? Apalagi toh? Apalagi ya? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tetap berpikiran yang positif, tetap memohon penyertaan Tuhan dalam doa kita, dan menjalankan apa yang harus kita lakukan dengan baik. Lakukan itu ya anak-anak. Sabar, setialah. Yakin janji penyertaan Tuhan ada pada hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita semua. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda itu, Tuhan juga memberikannya pada kehidupan kita. Tuhan menyertai kita semua. Dan Bu Esti akan mengakhiri dengan ayat yang kita hafalkan, Mazmur pasal 89. Bisa dibuka Alkitabnya, ayatnya ayat 34. Diingat ya, Mazmur pasal 89 ayat 34. Saya bacakan ya. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Kasih setia Tuhan diberlakukan, dan Tuhan memegang teguh janji kesetiaan itu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari sekarang kita berdoa ya. Kita akan mengakhiri dalam doa, nanti mengikuti doanya Bu Esti ya. Ya, sudah siap? Mana tangannya? Ya, mari. Kalau orang Jawa bilang ampuracam gitu kan ya. Mari dilipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita pejamkan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu telah kami dengar. Terima kasih
kasih. Firman-Mu menguatkanku untuk sabar, setia, dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menyertai kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, demikian firman Tuhan ya. Tetap jaga kesehatan, sabar dan setia, terus pegang teguh firman Tuhan, janji keselamatannya. Dan sekarang akan dilanjutkan dengan puji-pujian oleh kakak-kakak pendamping sekolah minggu yang lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, udah dengerin kan ya firman Tuhan dari Bu Esti? Tadi nyeritain tentang apa adik-adik? Nabi Nuh ya? Nah, semoga adik-adik bisa memahaminya dengan baik, lalu bisa diterapkan ya di kehidupan sehari-hari. Lalu kita akan membawakan satu lagu yang akan berjudulkan Nabi Nuh dan istrinya. Kita nyanyikan ya adik-adik. Juga berkaitan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membawakan persembahan yang nantinya persembahannya bisa dikumpulkan ke gereja Kertodadi. Dan sekarang kita akan membawakan persembahan dengan membawakan lagu Sungai Sukacita. Nah, untuk doa syafaat ini nanti akan dibawakan oleh teman kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih. Pada hari ini kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu yang agung ya Bapa. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan. Biarlah firman-Mu semakin dibentangkan di seluruh muka bumi ini, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Ya Tuhan tabib kami, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada seluruh umat manusia yang berada dalam kekacauan dan terbebani dengan penyakit dan ketakutan. Datanglah dan bantulah kami ketika virus corona menyebar secara global, untuk menyembuhkan mereka yang sakit, mendukung dan melindungi keluarga dan teman-teman kami dari infeksi.
Bantulah kami untuk meneladani kasih-Mu, serta memiliki semangat dan disiplin diri, sehingga kami dapat berkumpul bekerja sama untuk mengendalikan dan menghilangkan virus corona. Dengarlah doa kami, ingatlah di dalam kasih-Mu semua keluarga, semua umat manusia, dan semua ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri, lalu kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Oke adik-adik, ibadah hari Minggu ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan ya, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di sekolah minggu yang selanjutnya ya. Dadah.